Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad jualan tomat di pinggir kali. Barang siapa yang tidak menjawab salam saya dengan semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan arwana, ikan lele, izinkan saya di sini untuk berceramah ya le. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'dah. Pertama-tama, ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat selamat kepada kita semua. Karena sampai detik ini kita masih bisa berkumpul di sini dan menjalankan kehidupannya yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, lebih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di sini dibandingkan nikmat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah para hadirin semua meminta mata? Tidak. Pernahkah para hadirin semua meminta telinga? Tidak. Dan pernahkah para hadirin semua meminta lisan serta otak yang baik? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua tanpa kita minta. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, yang mana pada hari ini merupakan teladan terbaik sepanjang masa. Sungguh mulia kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ceramah yang akan saya bawakan kali ini yang bertemakan bagaimana membangun karakter dengan menerapkan profil pelajar Pancasila dengan meneladani jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hidup di tengah era yang penuh tantangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Maka kita semua diminta untuk memiliki karakter dan jiwa yang kuat dan tangguh untuk meraih karakter yang ingin kita raih dan mampu menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Dalam konteks ini, profil pelajar Pancasila hadir sebagai fondasi bagi generasi muda dan pedoman bagi kita semua agar kita dapat meraih karakter yang ingin kita raih. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 nilai utama. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Serta yang keenam, kreatif. Dan serta yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, gotong royong. Namun bagaimana kita semua dapat mewujudkan nilai profil pelajar Pancasila? Jawabannya ada pada diri Rasulullah SAW, seorang manusia sempurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suri tauladan yang baik bagi manusia. Seperti yang disampaikan dalam ayat suci Al-Qur'an di surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani dan patut kita tanamkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jujur dan amanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berkata jujur, tidak pernah berbohong kepada orang lain, dan selalu memegang teguh amanah, selalu menepati janji yang telah dibuatnya kepada orang lain. Akhlak Nabi Muhammad yang kedua, sabar dan tabah. Nabi Muhammad SAW
selalu sabar dan tabah dalam menghadapi setiap masalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dan yang ketiga, sederhana dan bersahaja. Nabi Muhammad SAW selalu berpenampilan sederhana. Ia tidak pernah menonjolkan kekayaan yang ia miliki. Dan ia selalu berpenampilan sederhana ketika ia keluar dari lingkungan rumahnya. Dan yang keempat, pemurah dan suka bersedekah. Nabi Muhammad SAW seorang pemurah hati. Hatinya sangatlah murah. Pemurah hati. Ia suka bersedekah. Ia suka membagikan sedikit rezekinya kepada orang lain, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada fakir miskin yang ada di sekitar lingkungannya. Dan akhlak yang kelima, peduli dan penyayang. Nabi Muhammad SAW selalu peduli kepada lingkungan, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan kasih sayang dari orang lain ataupun bantuan dari orang lain. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita meneladani jejak Nabi Muhammad SAW, dengan kita meneladani dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, semoga sama-sama kita dapat menerapkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 nilai utama. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nabi Muhammad SAW selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah melanggar setiap peraturan yang telah dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengimani dan bertakwa kepada Nabi Muhammad SAW, sudah termasuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berakhlak mulia. Akhlak mulia Nabi Muhammad SAW patut kita teladani dan patut kita tanamkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, mandiri. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kita semua untuk mandiri, tidak menopangkan hidup kepada orang lain, tidak mau menumpangkan diri kepada orang lain. Dan yang keempat, bernalar kritis. Nabi Muhammad SAW selalu berpikir secara kritis dalam menghadapi setiap masalah dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kreatif. Nabi Muhammad SAW selalu memunculkan ide-ide kreatif dalam setiap menghadapi cobaan dan masalah yang ada di hidupnya. Yang keenam, gotong royong. Nabi Muhammad SAW beliau juga mengajarkan kepada kita semua untuk saling membantu dan saling menolong satu dengan yang lain, agar kita sama-sama memiliki jiwa saling tolong menolong. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama meneladani jejak Nabi Muhammad SAW agar kita semua pemuda yang ada di negeri ini dapat bermanfaat, memiliki akhlak yang mulia, cerdas, serta bermanfaat bagi negeri dan agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, menjadikan kita sebagai generasi penerus yang mampu membangun negeri dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Mungkin hanya inilah ceramah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada umur yang panjang, dapat kita berjumpa lagi. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Jika ada waktu yang panjang, dapat kita berjumpa lagi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.